Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel Adila Vlog Channel. Oke, apa kabar semuanya? Selamat sore semuanya. Di sini sudah sore, jam 14:32 teman-teman. Artinya sini sudah setengah 3 dan di sini saya masih belum on video teman-teman. Oke, untuk di video kali ini, di sini saya akan bahas tentang orderan ekspres teman-teman. Ya, dimana untuk teman-teman driver yang lain, ini saya di sini khususnya untuk para driver pemula. Video kali ini di sini saya akan membahas tentang orderan ekspres, orderan yang pelanggannya tidak bisa dihubungi, ya teman-teman. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Oke, untuk di video kali ini di sini saya akan membahas lagi untuk orderan Grab driver ya teman-teman, khususnya para driver-driver pemula yang masih baru aktif akunnya maupun teman-teman driver yang sudah lama mungkin pernah ngerasain seperti yang apa saya rasakan itu teman-teman. Saya baru saja mengalami yaitu orderan ekspres, yang mana orderan ekspres itu ekspres instan itu teman-teman ya. Dan yang dari e-commerce itu teman-teman. Di situ tadi saya dapat orderan, begitu saya dapat orderan, saya telepon orangnya teman-teman. Nah, karena di sini banyak sekali driver-driver ya, banyak juga yang driver pemula mendapatkan orderan ekspres instan ini teman-teman ya. Terus ternyata pelanggannya tidak bisa dihubungi, tapi tidak konfirmasi teman-teman. Nah, itu bahaya sekali teman-teman. Nah, baru saja juga ada teman saya kena suspend ya, gara-gara orderan diantar ke tempat tujuan, ternyata alamatnya itu lokasi rumah yang sebenarnya itu beda teman-teman. Nah, jadi si drivernya itu mengantarkan orderan sesuai rumah yang sudah ada di peta Grab driver itu, yang sudah dicatat saat order itu teman-teman. Ternyata di situ bukan alamat yang itu, ternyata beda teman-teman. Nah, gitu. Jadi akhirnya karena ditelepon tidak diangkat sama customer dan juga di chat juga dibaca ya centang dua tapi tidak dibalas, akhirnya si driver itu memutuskan diri yaitu untuk menyelesaikan orderan, dan orderan ditaruh di pagarnya, alamat yang ada di pagar rumah yang sesuai alamat yang ada di sini gitu teman-teman. Ternyata itu salah teman-teman, beda. Nah, setelah diselesaikan, terus si pelanggan itu melapor pusat itu teman-teman, melapor ke Grab bahwa driver itu menyelesaikan orderan tanpa mengantarkan orderan. Itu akhirnya si drivernya itu kena suspend gitu teman-teman. Ini khususnya yang masih belum pernah mengalami seperti ini, teman-teman harus diingat nih, apabila teman-teman mendapatkan orderan e-commerce ya teman-teman harus konfirmasi dulu pelanggannya bisa ditelepon atau enggak, atau memang kalau bisa telepon sampai bisa ngangkat customernya itu teman-teman. Atau teman-teman apabila dapat orderan seperti ini, minimal di sini ada chat, ada penjelasan untuk alamat detailnya. Nah, itu berarti udah benar teman-teman. Berarti apa namanya ya, tidak bakal kesasar kita. Biasanya titik lokasinya tuh ada di nomor sebelah, dan yang titik yang sebenarnya yang harus kita antar tuh di nomor yang ada di chat itu biasanya teman-teman, yang ada di detail chat alamat yang lengkap itu teman-teman, biasanya seperti itu. Nah, jangan asal main selesaikan orderan tanpa kita itu ada instruksi dari pelanggan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini memang alamatnya ada, sering saya dapat juga alamatnya salah, tapi di sini ada instruksi. Bang, alamat saya tidak sesuai dengan titik. Ah, biasanya seperti itu. Agak melenceng sedikit, tapi rumah saya yang sebelahnya ini, nah, patokannya ini, dan nanti taruh di pagar atau gantung di pagar rumahnya warna ini, pokoknya detail. Nah, itu baru kita berani teman-teman. Jangan asal main tidak ada instruksi apa-apa dari customer, kemudian kita main selesaikan saja. Nah, itu iya, kalau
rumahnya benar tidak apa-apa. Kalau misalnya rumahnya salah rumah, nah itu yang bahaya teman-teman. Ini kasusnya sepertinya salah rumah gitu teman-teman. Akhirnya masih beruntung ya, karena si si drivernya itu masih hafal tempatnya, akhirnya dan di sini ngajukan banding juga, dan karena ditelepon sama pusat, akhirnya si driver itu datang ke rumah tadi yang ngantarkan barang itu, tahu-tahu barangnya itu sudah dimasukkan sama orang yang bukan yang pesan itu, yang rumah yang diamanin maksudnya. Akhirnya ketemu, akhirnya barang itu dikasihkan ke driver lagi, terus sama driver diantarin lagi ke rumah yang sebenarnya itu. Jadi bukan yang tempat rumah salah itu, bukan ngambil barangnya, cuma ngamanin biar tidak hilang mungkin gitu. Buktinya drivernya setelah datang ngambil barang itu, paketnya ada diamankan oleh rumah yang sebelahnya itu. Nah, akhirnya walaupun kita udah ditelepon sama pusat sama Grab ya, tapi akun kita masih aman teman-teman, masih bisa on bid lagi karena barang saya kembalikan ke tempat yang sebenarnya itu teman-teman. Karena memang saat ngambil orderan itu tidak ada alamat detailnya, nah, gitu. Setelah melaporkan ke Grab karena barangnya tidak diterima, kalau diselesaikan, nah, baru dia ngasih alamat yang sebenarnya, detail alamatnya. Katanya lupa, tidak mencatat detail alamat. Nah, jadi ini sebetulnya yang salah bukan driver sih. Sebetulnya pelanggan itu ketika order express ya, paket ya teman-teman, ya harus kita, kalau misalnya Google Map-nya memang tidak mau masuk di alamat itu, tolong kalau mau order itu harus dikasih detail alamatnya biar drivernya itu tidak bingung teman-teman. Kalau driver yang masih belum pengalaman biasanya, wah ini sudah benar titiknya di sini, main taruh aja ya kalau benar. Biasanya banyak salah teman-teman gitu. Karena apa kok bisa salah? Karena biasanya saat order customer itu ya, biasanya Google Map-nya itu juga belum pernah diupdate, akhirnya tidak akurat di situ. Begitu di sedang order ngeklik itu, ternyata Google Map-nya itu jauh, dia pas lagi meleset pindah. Nah, itu kalau kita ngeklik misalnya pas lagi koordinatnya itu pindah ke alamat selain itu udah titiknya di situ nanti jadinya gitu. Jadi juga khusus untuk pelanggan juga, kalau mau order ya perhatikan juga alamatnya sudah benar atau belum, dan pastikan mapnya pelanggan juga itu diupdate gitu teman-teman, biar akurat gitu teman-teman, biar tidak meleset lah. Kalau cuma meleset satu rumah itu masih aman teman-teman gitu. Kalau sudah meleset 3 gang, biasanya itu pakainya hilang teman-teman gitu. Tak ngaku kadang dia teman-teman gitu, walaupun dia tak ngaku karena kesalahan driver, kurang konfirmasinya gitu teman-teman. Jadi di sini ada 2 pilihan teman-teman apabila kita driver ya, khususnya yang masih baru, biasanya masih belum mengalami pengalaman yang seperti ini, mendapatkan alamat yang salah ini, mungkin masih belum pernah pengalaman yang seperti ini. Jadi ini bisa buat untuk catatan buat teman-teman. Ketika dapat order seperti e-commerce ya teman-teman, online shop ya teman-teman, kita pastikan dulu kalau tidak ada detail di aplikasi itu, teman-teman telepon dulu. Kalau telepon tidak diangkat, chat. Tapi kalau dibalas di chat, berarti itu silakan teman-teman ambil aja. Kalau di telepon tidak dibalas, di chat tidak telepon tidak diangkat, atau di chat tidak dibalas, teman-teman bisa di cancel saja daripada nanti bermasalah ya teman-teman, salah naruh atau gimana. Takutnya juga begitu, soalnya kadang ada kalau sudah orangnya mesen begini, bang nanti taruh di pagar aja rumahnya ini, alamatnya sudah sesuai, nah, ada ancar-ancar lah di situ, misalnya oh di situ ada, taruh di kursi atau di meja bang, sudah ada di situ, atau biasanya difoto oleh pelanggannya taruh lewat chat itu. Nah, kalau sudah sesuai teman-teman bisa naruh di situ. Dan kita juga jangan lupa kita foto, pakai foto khusus yang bisa masuk ke galeri, soalnya takut ada apa-apa begitu kita naruh barang di situ, ternyata barangnya hilang, dicuri orang atau gimana, kita masih ada bukti di situ kalau kita itu sudah benar-benar naruh di situ. Nah, jadi sudah, kita masih ada alasan ya, teman-teman, walaupun barangnya itu hilang, yang penting kita sudah ada bukti naruh di situ,
karena memang customernya, pelanggannya itu memang menyarankan kita naruh di situ gitu teman-teman. Nah, gitu. Kalau driver itu kalau sudah disuruh gitu pasti ditaruh di situ, tidak bakal nunggu orangnya teman-teman, karena driver itu cari orderan yang lain tuh banyak teman-teman gitu, nggak cuma satu itu aja. Kalau driver masih nunggu sampai orangnya datang, nanti kasihan drivernya itu rugi gitu, ongkosnya nggak seberapa, rugi yang seharusnya dapat orderan lagi itu masih tidak teman-teman, seperti itu. Nah itu tadi caranya apabila teman-teman mendapat orderan Grab Express yang pelanggannya tidak bisa dihubungi ya, dan agar supaya aman seperti apa apabila kita mendapatkan orderan express pelanggan yang tidak bisa dihubungi, apa kita harus cancel atau tidak, itu teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman yang masih belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe dulu agar saya tambah semangat lagi untuk buat video-video yang menarik untuk teman-temanku semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Spark.